Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Jaga rahmatullah. Awalahu alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul melanjutkan talabul ilmi terkait tentang tahsin Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita umatnya yang mudah-mudahan insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau-beliau Nabi amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmatullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makharijul huruf. Jadi makharijul huruf kita bahas sedikit, mengulang, mengingat kembali pertemuan sebelumnya bahwa makharijul huruf dari huruf hijaiyah yang 28. Jadi ada yang menyebutkan 29, ada yang 28. Sebenarnya yang tertulis itu 29, tapi yang terucap 28. Karena hamzah dengan alif itu secara terucap itu hidungnya satu, makanya 28. Nah, dari 28 huruf hijaiyah, tempat keluarnya huruf 28 itu dibagi menjadi 5. Jadi pada bagian-bagian mulut, kalau kita melafalkan, mengucapkan huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama dari rongga mulut. Rongga mulut itu disebutnya al-jawf. Al-jawf itu biasanya huruf-hurufnya terdiri dari huruf-huruf mad. U, I, A. Jadi di rongga, jadi di tengah-tengah rongga. Itu al-jawf. Kemudian tempat keluar huruf berikutnya itu disebut al-halq, di bagian tenggorokan. Al-halq, al-halqi. Nah, huruf-hurufnya ini ada 6. Ada hamzah atau alif, ha, ha, kha, a, ro, ya. Jadi semuanya keluar dari tenggorokan. Nah, ini ada 6 huruf-huruf ini. Kalau dihukum nun subtanwin dan sukun, ini 6 huruf ini ada huruf idhar. Jadi
disebutkan idhar halqi, karena halqinya itu ya huruf tadi itu adalah anggota atau huruf yang secara makhraj dia keluar dari tenggorokan. Al-halqi a ha a, jadi tenggorokan a ha ha ho ho a dua ain dua ho. Nah, jadi dari tenggorokan. Kayak kalau pelafalan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kalau orang Sunda biasanya ha itu jadi ha itu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasanya saya pernah di Bandung itu haknya kebanyakan agak susah kalau kata. Jadi memang ada kekhasan setiap daerah. Ada di misalkan wilayah Sumatera yang harus ngaro jadinya ra. Tapi dengan kekhasan tersebut bukan menjadi hal yang lumrah atau istilahnya dibolehkan, tapi tetap secara tahsin itu tetap keliru. Iya, iya. Kalau secara kesalahan kemarin istilahnya lahannya lahan kopi. Tapi kalau merubah dari makhrajnya jadinya lahan jari ya. Jadi kesalahan yang mengakibatkan perubahan arti. Itu makhraj yang kedua. Berikutnya ada al-lisan. Jadi kadang orang ada istilah secara lisan. Jadi arti lisan itu lidah ya. Nah, al-lisan ini huruf-huruf yang keluar ada kaitannya dengan lidah. Contoh o ya, ka ya. Jadi lidah itu ada di pangkal lidah, ada di ujung lidah, ada di tengah lidah ya. Jadi misalkan kalau la itu di ujungnya, la jadi ujung. Ini ujung apa bawah ya? Yang depannya. Terus huruf-huruf yang keluar jenis berikutnya yaitu keluar dari kedua bibir atau disebutnya asyafatan. Jadi hurufnya ini ada 4 yang masuk atau yang keluar huruf dari dua bibir ini ada fa, ma, ba, jadi dua bibir ba, bukan ba, bukan, tapi ba, wa, kedua bibir tapi tidak. Terus yang terakhir ada al-khaysyum, yaitu huruf-huruf yang keluar dari lubang itu. Jadi biasanya huruf-huruf yang syiddah atau yang guna. Misalkan inna, jadi in ada suara dengung di bagian huruf itu. Atau amma min tasdidnya itu, nah itu yang gunanya itu adalah minnya makhrajnya dari rongga itu.
makhorijul huruf ini ada 5, ada al-jawf. Jadi kalau kita membayangkan makhraj huruf hijaiyah itu dalam mulut tuh ada tenggorokan, lidah, 2 bibir, hidung, terus 2 bibir. Jadi ada 5 makhraj. Jadi dari 28 dibagi ya, dibagi-bagi khas yang harus pelafalan atau ucapan keluar hurufnya itu harus di bagian itu. Selanjutnya makhorijul huruf sudah ada 5. Jadi makhorijul huruf kita fokusnya ke bagian-bagian keluar huruf yang ada di mulut. Nah, sekarang sifatul huruf. Jadi beda antara makhraj dengan sifat ya. Nah, sifatul huruf ini jadi sifat-sifat dari huruf hijaiyah yang 28. Nah, tujuannya kenapa kita harus mengetahui sifatul huruf ini? Nah, agar huruf-huruf yang keluar dari mulut kita, jadi huruf-huruf hijaiyah yang kita ucapkan ini semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran. Jadi kalau untuk menjaga keaslian makhraj huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, ya, biasanya ada istilah sanad gitu. Satu runutan ini dari atas, dari rasul sampai sekarang. Nah, itu tujuan kenapa kita harus memahami sifat huruf. Jadi ada istilah huruf yang makhrajnya sudah tepat belum tentu benar, kecuali jika sudah sesuai dengan sifat asli. Jadi secara makhraj sudah pas, misalkan huruf lam sukun. Lam sukun kalau secara makhraj itu dia dari masuknya kategori alisan dari lidahnya. La, li, lu. Nah, misalkan contoh alhamdu ini secara makhraj betul al. Nah, tapi secara sifat kalau kita membacanya alhamdu, nah, itu ada ketahan, itu masih keliru karena ada sifat dari lam ini, ada nafasnya, ada agak mengalir. Jadi bukan alhamdu, kalau dibacanya alhamdu itu masih terdengarnya ada tertahan lam sukunnya. Jadi harus relax ya, mengalir ya secara nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada beberapa yang masih keliru membaca alhamdu. Alhamdu itu ada penggalan. Jadi ada tertahan langsung. Nah, itu makanya huruf yang secara makhraj sudah tepat kadang belum tentu benar dan hal pelafalan, karena ada beberapa sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah tersebut. Nah, di dalam Matan Al-Jazari, yaitu kitab yang mempelajari ilmu tajwid, disampaikan bahwa kenapa belajar tahsin itu pertama kita perkenalkan makhraj dan sifat huruf dulu. Nah, disebutkan di Matan Al-Jazari ini
idwajibu alaihim mukhattamu qabla syuru'i awwalan ayyamu makharijal hurufi wasifat. Jadi bagi yang belajar, yang membaca ataupun mempelajari Al-Quran, maka wajib mengetahui pertama adalah makhraj hurufnya dan yang kedua adalah sifat hurufnya. Makanya sebelum kita masuk ke hukum tani dan syukur, kita perkenalkan dulu makhraj dan sifat. Jadi sudah paham, sudah mengetahui, sudah benar dalam hal pelafalan ataupun pengucapan, baru masuk ke bab berikutnya. Jika diwajibkan diawali kita belajar makhraj dan sifat huruf dulu. Nah, sifatul huruf ini sifatul huruf ini dibagi dua. Ada sifat yang memiliki lawan kata dan sifat allati la diddalaha dan tidak memiliki lawan kata. Sifat yang memiliki lawan kata yang pertama, nah ini dari segi nafas. Dari segi nafas, sifat yang pertama ada hams. Hams, lawan katanya kita bicara sifat huruf yang punya lawan kata dulu. Hams itu nafas yang mengalir atau berhembus ya. Nafas yang berhembus, otomatis lawan kata dari nafas yang berhembus berarti nafas tertahan atau disebutnya jahr. Kalau secara bahasanya jahr ini jelas ya. Tapi dari segi nafas, sifatul huruf ini hams lawan katanya jahr. Jadi nafas yang berhembus lawan katanya nafas yang tertahan. Apa saja hurufnya? Hurufnya dari sifat hams ini ada 10 huruf yang masuk dalam kategori sifat hams. Artinya pelafalan pengucapan huruf hijaiyah yang apabila diucapkan maka ada hembusan nafas. Nah, ini ada 10. Ada fa, ada nafas yang keluar yang mengalir berhembus. Fa, ha, ada nafas juga. Ha, sa, ha, ada nafas juga. Sya, jadi sya-nya itu sin besar. Tapi pengucapan sya ini jangan ngomong karena sya, ada yang dimonyokan itu masih keliru. Pengucapannya biasa aja, tapi ada aliran nafas yang bagus. Sya. Huruf berikutnya ada kho. Jadi kalau tangan dipasang di depan mulut tuh ada nafas kho. Huruf berikutnya ada so. Ini nggak boleh main. So ini kalau bibir nggak mau so. Itu masih keliru kalau so itu masih keliru. Jadi so jadi dilihat so harus dilatih. So. Huruf berikutnya sa ini ada aliran nafas sa.
sa, sin kecil. Jadi sin kecil dan sin besar ini maksudnya hamas. Sa, ka, ya, ka, ta. Jadi total ada 10 yang dari segi nafas sifat huruf yang termasuk hamas, ya, hamas. Nah, kalau disingkat untuk memudahkan sifat huruf hamas ini hurufnya apa saja? Karena ada 10. Jadi untuk memudahkan mengingat, kita dibuat fahasuhu syahsun sakata. Jadi fahasuhu fa ha sa ha sya kho so sa kaf dan ta. Kebetulan telat nyiapin kan buatnya. Kalau ada lebar ya insyaallah gitu. Jadi kalau hanya sebatas membayangkan kan gimana sih gitu. Tapi kalau ada tulisannya, oh iya, berarti ada 10 huruf hamas yang artinya huruf tersebut kalau dihafalkan maka ada aliran nafas. Nah, lawan katanya tadi jahar. Jahar itu adalah nafas yang tertahan. Jadi hurufnya apa saja? Berarti selain dari 10 yang tadi. Berarti kalau 28 dikurang 10 18. Sisanya misalkan A, ya, alif itu kan tidak termasuk huruf hamas. Bahas suhu syahsun sakata. A, I, U. Dia tidak melakukan nafas. Katakan A, I, U. Terus ba, bi, bu. Jadi nggak ada aliran. Ta hamas. Ta itu maksudnya hamas. Nah, sa masih hamas juga. Ja, ji, ju, ja, ba. Jadi tidak ada aliran nafas. Nah, itu sifat yang pertama, sifat huruf. Ya, jadi dari 28 itu sifat yang pertama dari segi nafas ada hamas, lawannya jah. Jadi hamas itu nafas berhembus, kalau jaharnya nafas tertahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat yang memiliki lawan kata dari segi suara. Jadi dari segi suara ini ada syiddah, ada rokhawah. Syiddah itu suara yang tertahan. Karena kita lingkupnya dari segi suara. Kalau tadi dari nafas dan dari suara. Asyiddah itu dari suara yang tertahan. Kalau rokhawah itu suara yang mengalir. Nah, antara syiddah dan rokhawah, jadi suara yang tertahan dengan mengalir ini ada di antara tengah-tengah. Nah, tengah itu tidak tertahan juga, tidak terlalu mengalir. Beniyah itu antara syiddah dan rokhawah. Nah, sebutannya itu tawasud pertengahan. Nah, dari segi suara asyiddah itu artinya adalah pelafalan huruf hijaiyah yang apabila diucapkan suaranya tertahan. Nah, hurufnya apa aja? Nah, untuk memudahkan lagi, ya, ada 8 di sini huruf yang masuk syiddah. Nah, dipersingkat membuat kata, ya, atau kalimat ajid, qotin, bakat. Ada 8 tuh. Ajid, alif,
jim, dal, otin, berarti to, bakar, berarti ba, kaf, dan ta. Ada 8. Ini kita sedikit suara dulu ya, jadi dari 28 tadi nafas kan dibagi 2 tuh, yang apa namanya, hamas 10, sisanya ya kan. Segi suara juga dari 28 ini bagi 2, dibagi 3, karena ada tengah-tengah tadi yang tawasud atau bagian ya. Yang sidanya ada 8, ajin, kotin, bakar. Nah, terus untuk tawasudnya yang pertengahannya ini ada 5, lin, umar, ada lam, nun, ain, mim, ro, lin, umar. Nah, sisanya masuk roh. Jadi dari 28 masuk syiddah 8, pertengahan tawasud ada berarti 13, berarti yang 15 masuknya roh. Ini dari segi suara. Nah, untuk syiddah contohnya apa? Nah, syiddah tadi pengertiannya itu tertahan. Misalkan biasanya lebih jelasnya kalau disebutkan, misalkan tadi kan ajin, otin, bakar, kita misalkan ambil alif, a, i, u ya, a, i, u. Kalau misalkan disukunkan mak, wa, jadi tertahan. Contoh lain misalkan ka, dan ajin, kotin, bakar. Misalkan kita ambil huruf kafnya, contohnya kaf itu misalkan a ya. Kalau secara syiddahnya saja itu pasti dibacanya a. Nah, tapi karena kaf itu dari sifat yang sebelumnya itu masuk ke hamas juga, itu harus ada aliran nafasnya. Jadi a. Nah, kalau nggak ada hamasnya jadinya a. Misalkan zikro, bukan zikro. Makanya nah, terus contoh lainnya ta, bakar, ta, at, it, ut. Ini tanpa hamas, karena ta juga kan masuknya sifat hamas, tapi dari segi suara dia sudah gitu kan. Jadi at, tabat. Nah, ada ini ada pendapat yang tak itu kayak C ya, tabat. Nah, itu ada pendapat yang berpendapat tidak mempermasalahkan untuk tak ya, terdengar kayak C sukun lah sih saya. Tabat ya ada. Nanti kalau di sini tabat. Tapi kalaupun ada yang membaca tabat siada yang tidak menyalahkan juga. Itu ada perbedaan arti apa jadinya? Enggak. Jadi kalau tabat ada C-nya itu masuknya ke apa ya? Ke hamas apa ke bukan? Kalau ada ya, ada secara sifat dia bisa hamas ya. Jadi nanti karakter masing-masing huruf ini ada beberapa sifat hurufnya. Misalkan alif ada sifat hurufnya ada 5.
misalkan alif itu misalkan jahar. Nah, terus misalkan berikutnya rofa. Nah, nanti ada klasifikasi, nanti saya perintah ambilnya, jadi enak. Ini kita belajar klasifikasinya dulu, pembagiannya dulu. Syiddah, tertahan, hurufnya ada 8, ajid batin 4. Kemudian yang tengah-tengah bainnya, ya, jadi antara syiddah dan rofa, ya, dari segi suara ada lin umar, jadi lam, nun, ain, mim dan ro. Nah, contohnya alhamdu, ya kan, anggota lin umar, lam. Alhamdu, jadi jangan ditahan karena ini tawasud. Tawasud itu tengah-tengah, jadi tidak ditahan juga tidak dialirkan. Jadi bukan alhamdu. Jadi maksudnya sih supaya memisahkan jelas gitu. Mungkin tujuan seperti itu, tapi sebenarnya keliru. Nah, karena tengah-tengah alhamdu, jadi tapi tidak dialir, tidak di apa ya? Tidak suaranya tidak mengalir juga. Misalnya alhamdu itu terlalu mengalir, bukan rohwa. Karena ini lamnya tawasud ada 5. Jadi umat lam, nun, ain, mim, ro. Jadi pembacaan misalnya alhamdu, jadi alhamdulillah. Jadi bukan alhamdu. Kalau al itu tertahan, itu keliru. Yang benar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tawassul. Kemudian untuk lawan kata dari syiddah itu rohwa. Jadi kalau tadi syiddahnya tertahan, ini mengalir. Nah, hurufnya apa saja? Berarti selain syiddah dan tawasud tadi. Syiddahnya ajid batin bakar, yang tawasudnya lin umar. Misalkan contohnya ha, misalkan ha, misalkan Ahmad, mengalir Ahmad. Karena ada hamsnya, kita balik ke segi nafasnya. Ahmad, bukan Ahmad, tapi Ahmad. Misal contoh lainnya Bismillah, sin ya, sin sukun ya, fokus ke situ. Bismillah, mengalir Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sifat yang kedua. Ya, jadi yang lawan kata jadi hamas jahar, syiddah, rohwa. Tengah-tengahnya bainiyahnya itu tawassul. Terus sifat yang ketiga dari segi pangkal lidahnya. Dari segi pangkal lidah yang berlawanan, kita masih membicarakan sifat yang memiliki lawan kata. Ada isti'la, lawan katanya istifal. Isti'la itu terangkat, ya, secara bahasanya. Kalau istifal itu menurut isti'la. Apa itu istilah? Istilah yaitu pengucapan huruf, ya, di mana pangkal lidah naik, terangkat. Hurufnya apa saja yang termasuk sifat istilah ini? Ada 7.
dibuat kalimat khussadabtin kil. Ada kha, ada so, lo, ro, to, o, do. Nah, pangkal lidahnya itu naik. Oh, berarti pangkal lidahnya berarti ini ujung ya? Ujung. Pangkal lidah itu yang enggak. Pangkal. Kha. Jadi naik. Jadi lidah yang di belakang dekat tenggorokan itu naik ke langit-langit. Kha. Jadi enggak ada tujuh. Khussadun fikir. So. Jangan monyong so. Bibirnya tetap so. Do. Kerasa kan? Lidah. Pangkal lidahnya terasa terangkat nempel ke lantai. Lo, to, ya, o, lo, do. Ini ada 7. Sisanya itu masuk istighfar. Istighfar itu kebalikannya. Kalau tadi istighfar itu pangkal lidahnya terangkat, ini menurun. Hurufnya apa? Selain yang 7 tadi, nafus atau tir yang 7 tadi, misalkan a, ba, ta, sa, ha, a, ba. Jadi lawan katanya istighfar. Ini dari segi pangkal lidah lebih mudah pengucapannya dibanding yang istilah tadi. Nah, itu yang sifat yang ketiga. Yang keempat, dari segi kelengketan lidah ada itbaq, ada infitah. Ya. Itbaq ini secara bahasa nempel atau lengket. Kalau lawan katanya infitah, jadi terbuka terpisah. Nah, itbaq hurufnya ada berapa? Ada 4. Ada so, ada do, po, do. Ya. Jadi bertemunya lidah dengan langit-langit hampir mirip ya di istilah. Khusus dofinkin kalau istilah ini diambil cuma 4 kalau itbaq ini, karena lidah yang bertemunya lidah dengan langit-langit. So, do, po, jadi dia lebih menempel ke langit-langit. Kalau yang istilah tadi ada yang nempel, ada yang enggak. Nah, lawan katanya al-infitah. Infitah ini secara banyak terbuka bisa. Jadi menjauhnya lidah dari langit-langit. Jadi selain dari so, do, to, do, nah itu infitah. Misalkan fa, ha, ba, ta, sa, ya. Nah, kalau kita balik lagi, sa juga masuk sifat yang sebelumnya gitu. Jadi ini per kategori lah. Jadi dari 28 kategori ini dibagi 28 ada 28. Terus yang terakhir ada idlaq sama ismat. Nah, ini idlaq ini secara bahasanya ujung atau ujung lidah. Jadi huruf yang lancar dan dengan terucap karena keluar dari ujung lidah dan ujung bibir dan memiliki karakter yang lemah. Hurufnya ada 6.
farro bilubi. Jadi ada fa, ro, mim, nun, lam, ba, ya, itu idgham. Jadi dari ujung atau ujung lidah, fa, ro, ma, na, la, di ujung lidahnya, ujung bibirnya, istilahnya gampang untuk diucapkan, ringan. Ba. Lawan katanya ismat. Ismat ini secara bahannya diam. Nah, hurufnya apa saja? Nanti sisa yang 6 tadi. Yang farro bil mungkin, farro min, nun, lam, dan ba. Misalkan a, ba, ba, tidak ya. A, ta. Jadi ismat ini huruf yang kurang lancar dan kurang lunak ketika terucap dan karakternya kuat. Nah, untuk yang kategori yang sifatul huruf yang terakhir ini sebenarnya tidak terlalu pengaruh ya terhadap praktek pengucapan atau pelafalan huruf hijaiyah, karena dua sifat ini hanya membedakan mana sih yang mudah dan agak sulit gitu. Itu saja. Jadi sifat huruf yang memiliki lawan kata dari segi nafas ya, ada hamas lawannya jahar. Kemudian dari segi suara ada syiddah raqwa, tengah-tengahnya tawassul. Kemudian dari segi pangkal lidah itu ada isti'la dan istifal dalam katanya. Kemudian sifat yang keempat ada sifat itba', lawan katanya infitah, dan terakhir ada izlaq dan isma. Nah, ini 5 kategori sifat huruf yang memiliki lawan kata. Jadi per kategori tadi dari 28 huruf itu dibagi 2. Jadi tidak bisa per kategori huruf. Jadi dari 28 itu nggak dibagi 5, tapi dari segi nafas dibagi 2. Makanya ada hamas, ada jahar. Jadi ada tabel misalkan huruf hijaiyah yang pertama misalkan alif. Jadi alif itu sifatul hurufnya dia memiliki 5 sifat. Yang pertama jahar. Jahar itu dari segi nafas ya. Jadi tidak berhembus nafas. A, I ya, itu alif. Itu sifat yang pertama jahar. A, jadi nggak ada aliran nafas ya, itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua syiddah, dia tertahan. Ma'wa itu tertahan, ma'wa. Terus apa lagi? Jadi syiddah tertahan, ma'wa. Terus sifat yang ketiga dari alif ini adalah istifal ya. Istifal itu menurun ya. Menurun, jadi pangkal lidah ini turun, misalnya terhampar lah. Jadi tidak naik ke langkah a. Jadi lidahnya tetap, dia tidak naik ke atas. Kalau istilah kan
Oh, jadi pangkal lidahnya naik kalau ini ke A. Nah, kemudian sifat berikutnya yang keempat adalah infitah. Jadi infitah itu terbuka. Jadi menjauhnya lidah dari langit-langit mulut. A, ya, lidahnya menjauh dari langit-langit. A, dan yang terakhir ismat. Ismat itu diam itu dikatakannya sih sulit, tapi sebenarnya ini A. Jadi agak berat kalau didefinisikannya, itu agak berat. Makanya disebutnya kalau di kategori yang terakhir sifat lawan kata ini, ismat itu termasuk sifat huruf yang sulit dalam melafalkan secara definisi. Ismat. Jadi al ini punya 5 sifat. Pertama jahar, syiddah. Jahar itu tidak berhembus nafas, syiddah tertahan, istiqomah menurun. Infitah itu terbuka. Jadi lidah gak naik ke langit-langit ya. Dan ismat ya. Ismat itu yang A, I, U. Terus yang kedua huruf ba. Huruf ba sifat ada 6. Kalau alif sifatnya 5. Kalau ba ini ada 6. Jahar, syiddah ya, istighfar, infitah, irla, dan qalqalah. Nanti masuk sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Berarti pembahasan pertemuan minggu depan. Itu sifat huruf yang tidak memiliki. Nah, yang 5 ini adalah sifat huruf yang memiliki lawan kata. Ada 5 kategori. Kemudian nanti ada 7 sifat yang tidak memiliki lawan. Insya Allah minggu depan ya, mudah-mudahan whiteboardnya sudah siap. Jadi kalau kata orang Jawa tidak ngawang-ngawang, istilahnya ngebayangnya gimana ini. Kalau yang ngebayangnya bagus, kalau yang jadi pada malam hari ini kita bisa menyampaikan hanya sebatas sifat huruf yang memiliki lawan kata. Insyaallah akan dilanjutkan dengan yang tidak memiliki lawan kata. Ada 7 lagi. Jadi karakter sifat huruf. Jadi ada makro dan huruf. Ingatnya 8 itu keluar dari bagian-bagian huruf dan sifat huruf. Jadi karakter dari huruf jaya yang ke-8. Jamaah rahimahullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Nanya dulu Pak. Oh iya. Dari telahan awal sampai di pertemuan ini, kalau kita telah dari materi itu ada beberapa klasifikasi yang perlu ada tahapan-tahapan pemahaman. Nah,
bagaimana misalnya itu menciptakan sebuah catatan, katakanlah diktat kecil ya, kemudian nanti audiennya itu bisa menerima, dimana nanti kalau diperbanyak konsekuensinya gimana nggak masalah, tapi yang penting ketika paksa itu berbicara menerangkan materi, kami mencermati yang ada di catatan kecil itu, nah kemudian nanti baru meningkat kepada prakteknya, karena di situ masing-masing guru itu kalau kita mengkaji itu, kalau memang kita berniat untuk benar berada pada tataran yang benar, kita insya Allah kita memang akan lari ke sana. Saya rasa lebih baik begitu. Misalnya kalau kita ya tadi awang-awang ini memang nggak ngerti jadi masih arahnya kemana nih? saya kan selama ini ada kisah, ada itu bilang kalau sampai di situ lah kita bingung, malah kalah sama anak-anak kecil kan, karena kita memang awalnya kita nggak tahu. Yang misalnya itu tidak ada yang terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Ini misalnya yang sudah di situ, nanti konsekuensinya ya kita bicarakan ya. Lah baru kemudian kalau memang slide nanti ada kan kita begitu mudah bahwa yang diterangkan itu. Nah, misalnya nanti kita pulang bisa mengulang sendiri gitu. Karena itu ada satu grup yang karakternya beda, kemudian punya apa tadi cara pengucapannya juga beda. Mungkin kayak gitu, mudah-mudahan bisa diterima. Iya, terima kasih Mas Santo. Jadi sebenarnya memang karena saya menukilnya itu dari beberapa, ada ringkasan dari materi taksim salah satu majelis taklim taksim satu, kemudian nukil juga dari matan Al-Jazairiyah, ada juga dari Jabir Sufyan Fathul Akbar. Karena kalau saya pelajari, kalau memang belajar mengambil satu-satu bentuknya kan narasi. Jadi kalau narasi itu agak repot kita memilah-milahnya. Makanya nanti punya rencana memang nanti setiap pertemuan nanti disiapkan kayak catatan kecil, kayak diktat untuk materi misalkan malam hari ini tentang ini. Jadi bentuknya nanti rangkuman saja, ringkasan. Kalau bentuknya bentuk narasi misalnya makharijul huruf satu, aljam artinya apa, itu terlalu panjang bentuk narasi kalimat. Jadi kalau ringkas kan misalkan aljam rumah tenggorokan, hurufnya apa saja ini. Jadi kan kalau posisi usia ya. Betul. Ketika kita dalam membaca dunia yang bacaan kita benar, dunia itu kan itu. Ya, makanya kalau kita menggali dari kata-kata itu kayaknya terlalu angelan gitu. Jadi bagaimana itu praktis, di mana praktek kesehariannya itu kemudian tidak memenuhi syarat gitu ya. Tapi yang kita bukan masalah menaikkan ilmu, bukan. Kalau memang itu takut ya alhamdulillah. Tapi biasanya itu satu jalan ketika kita ya kita tapi kayak yang bener aja, karena belum ada yang mau kayaknya itu apa jadi. Iya, namanya kita, saya juga kan masih mengulang dan belajar kembali benar-benar itu sama-sama belajar kan. Dan mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan ini ya mudah-mudahan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ilmunya kita nggak sia-sia. Jadi ya insya Allah nanti juga kan, karena saya baca-baca juga kalau ngikutin narasi catatan dari kitab-kitab dari mantan itu, karena
macam-macam, ada bentuknya nazuman. Alhamdulillahi wa sallamuna ala nabiyil mustafa habibina. Nah, itu ada beberapa nazum. Itu dari satu kitab. Nah, kita kalau ngambil ini lagi beda lagi bentuk nazumnya, sebenarnya intinya sama gitu. Ya. Jadi mudah diringkas saja. Jadi insya Allah terima kasih masukannya Pak. Ya, rencananya ke arah situ disiapkan nanti materi setiap pertemuan. Terima kasih Pak. Mungkin bisa saja sebelum kita tutup sama-sama kita doa kepada masjid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.